Sip. Halo, Mas Syaril. Halo Mas Halo, Rio. apa kabar? Baik Mas, Baik ya. Alhamdulillah. Kalau Mas sendiri? Alhamdulillah aku baik. Mas Syaril, sebelum cerita-cerita nih soal tanah kelahirannya Mas Syaril bisa Ya, memperkenalkan diri terlebih dahulu, silakan. oh ya. Ya, nama saya Sahil Mas. Ya. Tempat tanggal lahir Parepare 28 Januari 2001. Umur sekarang 20 tahun. Hmm. Dan sekarang ini kan lagi pandemi, kuliah online. Jadi diiringi juga dengan berkesenian. Oh, semester? Semester 5 Mas. Semester 5. Jurusan? Jurusan akuntansi. Tapi punya pendalaman di seni musik. Seni musik Mas. Oke, keren. Terus Mas Fandi tahu project ini dari mana tuh? Awalnya bisa diceritakan. Saya punya teman Mas namanya Mas Fandi. Dia bercerita tentang proyek ini, katanya untuk menceritakan daerah asalnya ke seluruh Indonesia. Jadi saya mulai tertarik, kenapa saya tidak memperkenalkan daerah saya begitu. Wah, oke. Keren. Jadi nanti Mas Syaril akan mewakili tanah kelahirannya dan itu akan diceritakan di satu pameran Biennale Jakarta 2022. Oke, ini yang Mas Syaril akan ceritakan daerah mana kalau boleh tahu? Daerah Parepare Mas. Parepare itu kota ya? Kota Mas. Kota Madia. Kota Parepare, provinsi ya. Kalimantan. Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Oke, silakan jelaskan singkat apa yang ingin diceritakan dari Parepare. Nanti aku akan sedikit menanyakan kalau ada yang aku tanyakan. Silakan Mas Syaril. Ya, jadi kota Parepare itu Mas, mungkin sebagian orang tahu itu tanah kelahiran Presiden ketiga kita, B.J. Habibie. Jadi saya juga ingin menceritakan, saya bangga jadi orang Parepare gitu Mas, karena orang yang terlahir dari sini bisa memimpin Indonesia. Itu sekaligus menjadi sebuah mimpi yang merefleksi diri Mas Syaril sendiri ya? Iya Mas. Bisa saja mungkin beberapa tahun kemudian saya bisa jadi presiden Mas. Amin. Doa yang terbaik buat Mas Syaril. Mas Syaril. Jadi di Parepare. Iya, gimana lanjut? Jadi di Parepare itu Mas, masyarakatnya ramah. Kebetulan di sana juga pusat industrinya kan berasal dari orang-orang yang datang. Di sana ada pelabuhan, jadi rata-rata orang kayak orang-orang baru yang mau ke Kalimantan atau orang-orang daerah Parepare mau ke Kalimantan pasti ke Parepare dulu buat mesen kapal, kapal laut. Jadi lokasi dari Parepare sendiri itu dekat dengan bibir pantai. Iya, bibir pantai Mas. Oke. Jadi ketika ada masyarakat imigran atau pendatang yang mau masuk ke Kalimantan, itu lewat Parepare dulu. Itu yang pasti dari masyarakat imigran yang lebih dari orang Jawa ya yang pasti ya. Iya, banyak juga dari Sulawesi Tengah Mas. Dari daerah-daerah sekitar Parepare yang datang. Oke. Karena kalau di Sulawesi Selatan itu Mas, pelabuhan mungkin hanya di Parepare dan di Makassar. Iya. Jadi kalau daerah yang jauh dari kota Makassar mungkin dia lebih memilih ke Parepare, kayak Sidrap, Pinrang dan lain-lainnya, kota-kota sekitar Parepare. Oke. Ketika aku ingin menanyakan nih gambaran dari Parepare, Mas Syaril sendiri adalah salah satu orang yang terlahirkan dari tanah Parepare. Ada nggak sih sebuah hal yang Mas Syaril banggakan dari Parepare? Yang saya banggakan dan jadi pusat ikoniknya Parepare sendiri ya Mas? Iya, apa itu?
itu ada di lapangan Andi Makassau. Di situ dibangun tuh monumen Habibie dan Ainun, kayak cinta sejati Habibie dan Ainun gitu. Wih. Jadi orang-orang datang ke Parepare untuk sekedar foto atau sekedar ingin mencari tahu apa makna dari patung ini. Gitu Mas. Oh, bisa nggak sedikit ceritakan tuh patung itu sebenarnya, patung itu apa namanya, patung apa namanya, B.J. Habibie dan Ainun. Habibie dan Ainun ya, itu sebagai lambang kesetiaan mungkin atau apa gitu. Kalau dari sudut pandang Mas Syahril sendiri. Ya, dari sudut pandang saya kan Mas, itu mungkin ada 2 atau 3 film ya tentang Habibie dan Ainun. Yang sudah keluar itu di Indonesia. Jadi itu melambangkan walaupun Pak Habibie lebih dulu ditinggalkan oleh istrinya, tapi cintanya itu masih tumbuh dan masih ada sampai sekarang, sampai akhir hayat gitu Mas. Iya. Berarti itu emang kesetiaan, ketulusan ya. Kesetiaan, ketulusan banget Mas. Benar. Keren. Aku baru tahu sih itu, ada ikonik di situ. Nah, aku pengen sedikit bergeser nih, pertanyaan-pertanyaan mengenai mungkin aspek lingkungan ataupun perekonomian ya. Ya yang pasti lingkungan dulu lah. Gimana tuh lingkungan di Parepare sekarang? Mungkin bukan sekarang ya, dulu atau ingatan yang tersimpan di memori otaknya Mas Syahril ketika Mas Syahril dulu waktu kecil kan sempat di Parepare ya. Terus sekarang di Kabupaten Baru, di Parepare itu ingatan apa yang melekat gitu di Mas Syahril? Karena kan kebetulan Parepare ini Mas cuman 50 kilo dari Baru. Jadi biasa juga pulang ke sana, balik jalan-jalan. Dekat berarti ya? Aksesnya mudah juga. Ya, dekat Mas. Jadi untuk wilayahnya sih mungkin hampir sebesar Singapura. Sangat kecil lah Mas. Kecil. Tapi padat penduduk. Nah, di kota Parepare juga itu Mas nggak ada sawah. Itu waktu kecil atau sekarang? Sampai sekarang Mas. Sampai di sekarang sana nggak ada sawah. Itu faktornya karena emang lokasi atau wilayahnya itu udah dikuasai dengan kawasan industri atau gimana? Karena kawasan Parepare kebanyakan pegunungan Mas. Dan pegunungan yang ada di bibir pantai begitu, jadi kayak di bawah kaki gunung. Oke. Aku udah mulai berimajinasi nih. Nah. Terus kita sedikit bergeser lagi. Ketika aku sudah diceritakan sedikit tentang gambaran ya kan, gambaran kota Parepare yang padat dengan penduduk, tapi di sana jarang adanya sawah. Lah, itu mata pencarian itu apa itu berarti? Mayoritas nelayan yang ada di Parepare. Ada nelayan Mas, ada yang jadi pegawai kantoran juga Mas, tapi mayoritas dulu nelayan, tapi sekarang itu dengan perkembangannya zaman orang banyak jadi wirausaha buat toko, buka toko. Oke. Tapi ketika di pegunungan atau daerah perbukitan yang mepet gitu, dekat sama bibir pantai, itu kira-kira agraris atau usaha sumber daya manusianya yang selain sawah itu masa nggak ada Mas Syahril? Kayak misal petani tembakau gitu. Kayak perkebunan Mas. Ada perkebunan. Ada di bagian atas. Kebun apa tuh? Kayak buah-buahan kayak semangka yang bisa dibawa ke daerah lain yang untuk menjual lagi begitu Mas. Oke. Paham.
Terus aku tadi masih sedikit belum terjawabkan ya dengan aspek lingkungan ya kan, aspek lingkungan yang mungkin bisa dikaitkan dengan bagaimana sih kerukunan antar personal ataupun kerukunan ketika ada pendatang baru ya kan. Jadi kan katanya Parepare adalah salah satu kota yang pertama kali dijujuki ketika masuk ke Kalimantan. Nah, bagaimana tuh sebuah sikap atau toleransi dari masyarakat Parepare sendiri terhadap pendatang-pendatang baru? Umumnya sih Mas, masyarakat Parepare itu ramah terhadap pendatang baru. Karena mungkin mereka berpikir mata pencariannya dari pendatang itu sendiri. Oh, iya, paham. Jadi seakan masyarakat Parepare wah, ada gangguan sinyal. Menghubungkan ulang. Halo? Halo Mas Syaril? Iya Mas. Sinyal terganggu. Teknis. Oke, gimana? Mungkin aku membacanya ketika Parepare adalah salah satu kota yang dijujuki pertama kali oleh masyarakat imigran. Berarti masyarakat Parepare itu ya, memanfaatkan potensi yang ada gitu. Oh, ini banyak nih masyarakat yang datang nih. Berarti kita hasil pencarian juga dari masyarakat itu sendiri gitu. Iya. Itu kayak jualan apa mereka? Biasanya kan kalau kapal ada singgah, mungkin 1 atau 2 hari, orang-orang di kapal itu langsung keliling cari aksesoris seperti baju atau cenderamata yang ada dari Parepare itu sendiri Mas. Ya kebanyakan sih kalau saya lihat Mas, kayak gantungan kunci yang melambangkan itu tadi Habibie dan Ainun, gantungan kunci atau patung-patung mini yang mungkin bisa mereka bawa untuk jadi oleh-oleh. Berarti gitu. Dengan adanya fenomena Habibie dan Ainun ini bukan hanya dari sudut pandang Mas Syaril saja ya, tapi ternyata masyarakat sana juga menjadikan itu sebuah kebanggaan yang patutnya dipublikasikan gitu. Wah, keren. Sampai dikomersilkan loh Habibie dan Ainun ini ya kan? Iya Mas. Keren. Aku pengen main ke sana malah jadinya. Aku tuh aja Mas kalau mau main-main gitu. Iya serius. Bahkan aku kemarin diceritain sedikit sama Mas Fandi soal Kabupaten Baru juga. Aku excited banget buat main ke sana. Iya Mas. Ini aku mau tanya lagi. Ketika Mas Syaril sering sekarang udah jarang menjumpai Parepare sendiri. Sekarang kan lagi ada di lagi ada di Baru. Banyak nggak atau ada nggak satu aja contoh perubahan signifikan gitu dari Parepare? Semakin banyaknya bangunan Mas. Dulu itu terus rindang lah Mas, buat pohon. Oh jadi memang jadi udah sekarang mulai masuk industri bangunan gitu ya? Seperti apa tuh? Ya, industri Mas. Apa? Kayak mungkin kalau saya sekarang membedakan antara Baru dan Parepare ini Mas, kan di pemerintahan Baru tidak mau kalau di Baru itu ada kayak Indomaret atau KFC dan semacamnya. Iya. Karena ingin mempertahankan pasar tradisional sendiri. Iya benar. Mas Fandi kemarin cerita gitu. Terus? Nah, itu kalau di Parepare lagi beda Mas. Dia sudah masuk KFC kayak Planet Surf dan lain-lain sebagainya untuk ya menjadi daya tarik begitu Mas. Oh jadi ketika Parepare sama Baru ini
beda dalam hal perindustrian seperti halnya kayak Indomaret dan lain sebagainya. Jadi ketika orang mau beli junk food kayak KFC itu harus ke Parepare dulu ya. Ke Parepare dulu. Daripada ke Makassar kejauhan 100 kilo mending ke Parepare. 50. Enggak, berapa kilo? Kurang lebih lah 50 kilo. Setengahnya ya. Kurang lebih 50 kilo Mas. Ya setengahnya. Oke. Jadi mulai banyak perubahan dan itu menjadi wajah baru dari Parepare sendiri yang dulunya itu nggak seindustri ini, tapi sekarang sudah mulai berubah. Mas. Iya, benar. Oke, mungkin aku sudah menangkap cerita dan itu aku udah mulai berimajinasi. Terakhir nih, aku pengen minta Mas Syahril untuk sedikit ngasih pesan, terserah pesan ke saya pribadi atau ngasih pesan ke teman-teman yang ada di sini nih, teman-teman kolektif kan, ini aku lagi ada di Basecamp, silakan, ataupun bisa ngasih pesan untuk teman-teman yang ada di Jawa ataupun pesan ke partisipan atau apresiator yang akan nonton karya Mas Syahril ini nanti. Dalam hal apa Mas? Terserah. Bebas. Kalau menurut saya Mas, karena saya juga masih belajar, jangan pernah merasa puas, terus belajar begitu sampai ada karya yang terbentuk dari diri kita sendiri. Dan sebagai pelajaran buat kedepannya lah Mas. Oke, siap. Pasti aku ingat pesan itu. Siap. Serius. Siap. Setiap partisipan yang aku ajak ngobrol, aku selalu mintain pesan dan aku selalu ingat pesan-pesan mereka. Apalagi ada bukti record, wah aku pasti akan mendengarkan cerita-cerita mereka lagi gitu suatu saat. Oke, aku stop record dulu. Setelah ini nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut ya. Oke, terima kasih Mas Syahril atas ceritanya.